Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebis TV? Sedang rasanya saya Devi Brian kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Dan seperti biasa, kali ini kita akan membahas seputar gebrakan apa yang bisa dilakukan oleh PJ Wali Kota yang baru untuk menangani kasus penyebaran COVID-19 di Kota Makassar. Bersama dengan Bapak Ismail Haji Ali, Jubir Penanganan COVID Kota Makassar, dan juga ada Bapak Sakir Sabara, Koordinator Relawan COVID Universitas Muslim Indonesia, dan juga ada Bapak Dr. Wahyudi Muksin, Humas Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar, juga ada Bapak Alam Tauhid Syukur selaku pengamat kebijakan publik. Dan pemirsa Selebis TV, sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Zakir Sabara, Koordinator Relawan COVID Bumi, dan juga ada Bapak Ismail Haji Ali, Jubir Penanganan COVID di Makassar, juga ada Bapak Alam Tauhid Syukur selaku pengamat kebijakan publik. Baik, saya ke Pak Zakir dulu deh. Ini kalau kita melihat kasus yang baru saja terjadi nih Pak Zakir, tiba-tiba saja PJ Wali Kota Prof. Yusran baru berumur kurang lebih 45 hari ini sudah digantikan. Mungkin saya mau mendengar pendapat dari Pak Sakir sendiri ya dari kasus kemarin. Silakan Pak Sakir. Ya, bukan ranah saya mengomentari pergantian Ya. pemerintahan. Dalam kapasitas saya sebagai relawan, saya tidak punya kapasitas untuk mengomentari. Ya, saya tidak punya kapasitas mengomentari pemerintahan. Ya, baik. Itu Ini kalau kita lihat memang kemarin alam nyalir, COVID kayaknya. Ya. ya disinyalir katanya ini penanganan COVID sebetulnya. Apa alasan utamanya digantikan PJ Wali Kota sebelumnya ini karena penanganan COVID yang lemah. Jadi kalau menurut Pak Sakir sendiri selaku relawan COVID seperti apa ini? Gimana ya? Sekali lagi saya tidak punya ranah komentar kalau soal pergantian pemerintahan ya. Ya. Kalau soal apa yang mesti kita lakukan sama-sama, ayo kita komentar, kita memberi saran, masukan ke Ya. pemerintah kota. Bahwa yang saya paham kalau soal pemerintahan, apalagi dalam kapasitas PJ, dalam undang-undang itu kan yang mesti jadi PJ itu kan Pak Gubernur. Cuma karena kesibukannya Pak Gubernur dengan berbagai aktivitasnya sehingga dia menunjuk orang. Jadi jangankan 40 hari, Ya. 10 hari, 10 hari, 1 hari, 2 hari, kalau beliau menganggap itu tidak tepat ya bisa aja saya kira. Tapi untuk lebih jauh mengomentari apa dasarnya dan sebagainya bukan dalam kapasitas saya dan saya tidak punya kapasitas untuk memberi komentar. Saya bukan pengamat pemerintahan, saya bukan pengamat politik, dan saya bukan pengamat tapi kalau bicara soal apa yang harus kita lakukan sama-sama di Kota Makassar dalam penanggulangan COVID-19, siapapun pemerintahnya, ada atau tidak ada pemerintahnya juga, ayo kita diskusi soalnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Sakir. Saya ke Pak Alam Tauhid deh kalau begitu, di pengamat kebijakan publik. Nah, dari pandangan Pak Alam nih, gimana ini kalau soal kemarin tiba-tiba ada kasus PJ Wali Kota diganti dan baru berumur 45 hari kurang lebih. Ini seperti apa ini Pak Alam? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Memang kasus pergantian PJ Wali Kota Makassar ini yang begitu mendadak dan juga dengan waktu yang sangat singkat ya. Ya ini kan di luar kelasiman. Ya ini membuat kita ya mungkin secara awam kita terperangah lah begitu. Bisa-bisanya terjadi pergantian sekejap, baru seumur jagung kurang lebih 45 hari, lalu tiba-tiba diganti. Tapi sebenarnya secara substansi kewenangan, betul apa yang dikatakan tadi, bahwa kewenangan itu kan ada di gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan juga saya kira tentu dengan konsultasi dan komunikasi yang baik dengan Kementerian Dalam Negeri selaku organisasi utama dalam perspektif kebijakan pemerintahan daerah ini, terutama dalam konteks kepemimpinan daerah. Dan kasusnya di Kota Makassar ini kan tidak ada wali kota definitif ya. Ya sebenarnya 40 hari, 5 hari, 1 tahun, saya kira tidak ada masalah karena memang PJ ya, apalagi kasusnya di Makassar ini kan tidak normal. Ya biasanya kan kita ada evaluasi 100 hari, misalnya, oh ini ada wali kota baru yang definitif 100 hari, ya.
seperti apa sih kinerjanya 100 hari. Sama dengan misalnya presiden 100 hari, gubernur 100 hari tapi definitif. Nah, belum lagi kalau misalnya diperhadapkan pada kasus hari ini, ya memang tentu tidak, ini memang membuat kita kaget. Oh, tiba-tiba dilakukan pergantian. Tapi menurut saya secara pribadi, ya ini adalah saya kira selama kepentingannya adalah kepentingan publik, kepentingan untuk kemaslahatan masyarakat, saya kira memang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal kepemimpinan, boleh dievaluasi kapan saja. Itu pandangan pribadi saya. Ya, tentu dengan alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum. Ya. Dan menurut saya kira memang ini, ya terutama karena alasan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur sendiri, saya sempat mendengar beberapa ulasan beliau menyatakan bahwa ini kan semata-mata strong leader dalam penanganan COVID-19, terutama dalam hal mungkin 2 pekan terakhir ini yang lonjakan COVID-19 di Makassar yang sangat luar biasa ya. Sehingga menurut beliau dibutuhkan kepemimpinan yang kuat atau strong leader. Ya, ini memang bukan perkara mudah. Sekali lagi saya sampaikan, pemerintahan di Kota Makassar ini kan tidak normal. Tidak normal dalam artian seorang PJ Wali Kota ditunjuk dalam situasi dan kondisi yang normal, yang mengisi kekosongan. Ini tiba-tiba PJ Wali Kota diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang memang sangat sulit dan kompleks. Ya, sehingga memang menurut saya dibutuhkan akselerasi kepemimpinan bagi seorang PJ Wali Kota di Makassar ini, terutama secara khusus dalam penanganan COVID-19 ini. Ini pendapat saya. Baik, terima kasih Pak Halim. Saya kembali ke Pak Zakir. Ini kalau kita melihat gebrakan seperti apa yang mampu diberikan oleh PJ Wali Kota baru ini, kalau melihat kondisi saat ini Makassar epicentrum penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan yang sudah menyentuh angka 4.000 lebih ini Pak Zakir. Gimana nanti ke depannya? Ya, Pak Wali Kota memang perlu bergerak cepat, ya, bergerak cepat. Yang paling penting adalah memunculkan kerelawanan warga. Ya, di samping menyulitkan struktur pemerintahan, yang kedua adalah memunculkan kerelawanan warga, sehingga partisipasi warga soal penanggulangan penyebaran COVID-19 ini, itu semua orang merasa punya tanggung jawab yang sama. Ya. Nah, saya kasih contoh misalnya, karena ya kalau dalam teorinya, ya kita ini dalam situasi yang pesimis, skenario dalam ilmunya skenario pesimis. Artinya memungkinkan sekali untuk kita kembali lakukan PSBB. Karena prinsip dasarnya adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah melakukan pembatasan. Semakin banyak interaksi masyarakat, semakin banyak kontak masyarakat, semakin banyak masyarakat berkumpul, maka potensi penyebarannya semakin tinggi. Tapi di sisi lain ada dilema. Kalau PSBB dilakukan maka tidak terjadi pergerakan ekonomi. Itulah sehingga memunculkan ada istilah new normal life. Oke, saya tidak mau soal kontroversi, perdebatan soal itu. Tapi saya mau langsung action saja deh. Ayo pemerintah, misalnya Sungai Cerekang, penjual saraba. Saya mau pemerintah Makassar kalau mau menggerakkan ekonomi fokus ke UMKM. Fokus ke pedagang-pedagang kecil. Pertama, karena mereka lah teruji sepanjang sejarah Indonesia. Setiap ada krisis, ini apalagi krisis sekarang ini krisis kesehatan, krisis kemanusiaan, krisis ekonomi. Tapi pengalaman kita menunjukkan bahwa setiap ada krisis yang mampu bertahan dan paling kuat bertahan dan yang mampu menggerakkan ekonomi adalah UMKM. Maka pemerintah fokusnya di sini kalau mau tahan. Contoh, Sungai Cerekang dibuka penjual saraba. Di data, berdasarkan data, berapa penjual di sana?
setiap penjual berapa kursinya selama ini sebelum waktu normal. Kalau 100 kursinya maka patenkan 50 kursi. Tutup setengah jalanan di situ supaya tetap berjual. Toh juga pergerakan masyarakat sekarang tidak sebanyak yang di waktu normal. Fasilitasi mereka. Bagikan mereka tempat cuci tangan. Bagikan mereka masker yang bermerek Pemkot misalnya. Ya. Bagikan. Jangan, jadi tidak capek pegawai Satpol setiap saat camat, lurah datang menghimbau. Sampaikan, kau boleh menjual, protokol kesehatannya seperti ini, kami akan evaluasi, dan bagi yang melanggar, tidak pakai masker, tidak berjarak, tidak menjalankan protokol kesehatan, maka 3 kali ditegur, usahamu ditutup selama 14 hari. Tidak boleh ada jualan. Gitu. Warung kopi juga begitu. Warung kopi, kafe, berapa kursimu selama ini? 50, sekarang tinggal 25, patenkan. Kalau perlu laski itu. Ya. Pemkot hadir, menghadirkan tempat cuci tangan. Misalnya, bagikan masker ke pelayannya. Nah, itu tinggal dikontrol, Pak, sama lurah, camat, Satpol, dan tim gabungan, tinggal dikontrol. Kasih perjanjian. Kalau kau 3 kali melanggar, karena bukan hanya untuk keselamatanmu, tapi keselamatan orang, maka usahamu ditutup selama 14 hari. Kau di PSBB. Kau. Nah, gitu, itu contoh. Di Karebosi penjual begitu juga. Di restoran-restoran, di toko-toko. Nah, di pasar, kasih di pasar-pasar, pasar Pak Bambayeng, pasar Terong, pasar Tamalate, pasar Daya. Tapi semua harus berbasis data. Kalau 1000 penjual, maka kita kasih ganjil genap. Kasih ganjil genap. Kalau 1000 penjual, tapi ini sekali lagi berbasis data ya. Kalau 1000 penjual, maka Senin 500 menjual. Jadi kasih ganjil genap. Senin yang menjual, Senin, Selasa tidak. Rabu menjual lagi. Yang Selasa menjual, Kamis menjual lagi. Tapi digaris, seperti yang di Jawa Tengah itu. Digaris tempatnya di situ. Dikasih berjarak penjualnya. Penjualnya pakai masker. Dibikinkan alur keluar masuk pembeli. Ya, di sini masuknya pembeli, masuk keluar cuci tangan. Pemerintah menyiapkan cuci tangan. Itu yang dijaga. Kalau itu yang kita lakukan sama-sama, maka insya Allah secara bertahap kita akan melihat. Yang ketiga, yang saya mau usulkan, di masjid. Setiap sudah bunyi salawat masjid, sebelum azan, tukang asan ini, muazzin ini, mengumumkan protokol kesehatan. Bayangkan Pak, 5 kali dalam 1 hari. Di masjid seluruh kota Makassar. Sebelum azan. Itu mengumumkan protokol kesehatan. Karena itu cara membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bahwa ada keseriusan. Gitu ya. Yang keempat, seluruh hatib setiap Jumat wajib hukumnya menyampaikan protokol kesehatan. Kalau perlu hatib mengatakan saya tidak akan khutbah kalau jemaah tidak berjarak dan tidak memakai masker. Itu penting kita lakukan secara masif semua sehingga kerelawanan masyarakat, kesadaran masyarakat bangkit. Tidak cukup. Aparat pemerintahan kita tidak cukup. Tidak cukup untuk setiap saat turun menghimbau. Capek itu kerjanya itu. Satpol tim gabungan capek itu kalau setiap sporadis begitu tindakannya. Nah, harus ada secara sistematis. Gerakannya Satpol bagus. Semua toko ditempeli stiker, dibikinkan pernyataan. Bagus itu. Bagus. Nah, sudah. Katanya Pemkot lakukan rapid massal. Begini, kalau tujuannya mau menggerakkan ekonomi, misalnya sepanjang jalan Sulawesi, terapkan protokol kesehatan. Salah satu syaratnya adalah seluruh pegawai dan yang punya toko direpit dulu baru bisa buka tokonya. Dengan perjanjian, kalau ada reaktif maka toko itu ditutup dulu 14 hari. Besoknya di jalan mana lagi? Mungkin di Pantai Losari, mungkin di Jalan Petra, mungkin di Jalan Bandang. Itu dilakukan. Jadi syarat membuka toko adalah setelah dilakukan rapid. Itu syaratnya membuka toko. Di samping protokol lain, semua toko wajib
wajib ada cuci tangan, semua toko wajib masker. Tapi khusus untuk menggerakkan ekonomi yang masif, misalnya pasar, kafe, yang UMKM semua ini, pemerintah harus hadir dengan minimal menyiapkan tempat cuci tangan dan masker berlogo. Jadi begitu ada pemantauan, tidak pakai masker, kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi selesai, berarti tinggal pemerintah mau melakukan penindakan. Nah, ini kalau kita gerakkan dari masjid, kita gerakkan dari UMKM, kita sama-sama, turun sama-sama, insya Allah kita bisa melakukan pencegahan secara bertahap. Yang terjadi hari ini, warung kopi dekat rumah saya Pak, di Jalan Ngonta Lama, mulai pagi sampai sore Pak ramai, tidak bermasker orang Pak. Bahkan banyak PNS Pak. Gitu. Jadi kesadaran soal ini penting. Jadi kalau perlu bikin meme, bikin video yang tidak pakai masker itu orang jahat. Yeah. Yang tidak masker itu orang jahat. Jahat sama dirinya dan jahat sama orang lain. Gitu loh. Jadi gerakan ini saya minta usul saya ke Pemkot, PJ Wali Kota yang baru, kita harus lebih soft, lebih masif, kita bergerak bersama. Ya, saya ulang kembali, syaratnya membuka toko adalah wajib hukumnya dilakukan rapid sebelum buka toko. Selain protokol yang lain. Ya, selain protokol yang lain. Pasar juga wajib dikasih berjarak, digaris. Kalau 1.000 pedagangnya setiap hari berganti 500. Kalau perlu, karena ini mau menggerakkan ekonomi, pergerakan masyarakat juga tidak terlalu seperti masif seperti yang lalu. Setengah jalanan ditutup untuk penjual, yang penting berjarak. Akhirnya semua orang aware, semua orang sadar akan keselamatan dirinya dan orang lain. Penjual pasar, kalau tidak pakai kos tangan plastik dan tidak pakai masker, didenda. Ya, tidak boleh menjual selama 14 hari. Sehingga mereka yang saling mengingatkan. Karena kalau kita berharap di pemerintah, tidak cukup personilnya pemerintah untuk berapa banyak sih Satpol, berapa banyak sih tim gabungan itu yang mau mengontrol semua itu. Jadi harus tegas, bijak, tapi ada solusi untuk ini. Itu sebenarnya yang saya harap dari pemerintah kalau soal ini. Kalau tidak mau PSBB. Tapi ekstrimnya dalam situasi Makassar seperti ini sesungguhnya memang kita harus PSBB. Tapi saya kira banyak pertimbangan-pertimbangan baik kemampuan keuangan maupun kemampuan yang lainnya pemerintah tidak lakukan. Kalau kemampuan itu berkurang, maka saya usulkan kita lakukan secara masif pembatasan-pembatasan seperti yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Baik, pemirsa jangan kemana-mana dulu. Usai jeda kami akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami.